Cantiknya nak Walid. Nak Walid, fokus. Yang penting Walid mau nak Walid, pejamkan mata. Pejamkan mata. Muka Walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Boleh? Mia, pergi belakang sana di atas meja makan. Di atas meja makan. Berzikir di atas meja makan. Pergi belah sana, di sebelah toples lebaran tu. Berzikir menghadap tok dalang. Dewi? Dewi. Dewi sangat istimewa. Sangat istimewa. Walid nak Dewi boleh? Dewi sangat istimewa. Walid nak Dewi boleh? Walid nak Dewi boleh. Ini kata-kata yang sangat viral di media sosial, teman-teman ya. Sudah banyak para konten kreator membuat POV-nya, teman-teman ya. Sangat viral sekali di media sosial kata-kata Walid nak Dewi boleh, seperti itu ya. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Bayangkan muka Walid. Istriku yang paling cantik. Istrinya yang datang. Ke? Ulat Walid. Tengok aja ya. Basahkan tulang keringmu. Kupetik daun telingamu. Pindahkan ulu hatimu ke ulu hatu ya. Bagudung. Walid nak sporing boleh? Boleh. Tapi nanti ya, setelah ku rebus rempelokmu. Alamak, Jang. Beserak ah. Beserak. Untung cuma sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu ya, yang viral saat ini adalah film dari negara tetangga kita yaitu Malaysia, film BDA. Memang film BDA ini sangat viral sekali, utamanya kepada netizen Indonesia, teman-teman. Kita mengetahuinya hampir 2,5 miliar penonton, teman-teman ya, luar biasa. Dan yang paling banyak itu adalah dari netizen Indonesia yang menonton film BDA ini, teman-teman. Di dalam artikel Detiknet disebutkan bahwa film Walid viral dari kisah nyata. Jadi film BDA ini disebutkan diangkat daripada alur kisah nyata, teman-teman. Ini kasus ajaran sesat di Malaysia. Meskipun kasus ajaran sesat ini di Malaysia, bukan berarti tidak menutup kemungkinan bahwa kasus-kasus yang sesat itu, ajaran yang sesat itu juga ada di Indonesia kita ini, teman-teman. Banyak sekali para oknum-oknum, para ustadz-ustadz yang mengaku dirinya sebagai ulama, mengaku dirinya sebagai tokoh, tetapi melakukan aksi bejatnya, memperturutkan hawa nafsunya itu, melakukan aksi-aksi cabul kepada santrinya, itu sangat banyak sekali di Indonesia, teman-teman. Di tahun 2024 itu saja, teman-teman, itu banyak sekali kasus-kasus para oknum yang mengaku dirinya sebagai ustadz, mengaku dirinya sebagai guru ngaji, tetapi melakukan aksi bejatnya. Ada satu kasus yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2024, di mana saat itu kasusnya dia berdalihkan mengajarkan santrinya untuk cara berwudu, tetapi dia tega mencabuli 3 santrinya ya. Santrinya ini masih di bawah umur, teman-teman. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan bagaimana sih pendapat para tokoh ataupun para ustadz-ustadz kita yang sekarang terkait dengan adanya film BDA yang dari Malaysia ini, teman-teman. Kali ini kita akan mendengarkan pendapat daripada Ustadz Abdul Somad, teman-teman. Coba kita dengarkan pendapat Ustadz Abdul Somad berikut ini. Jadi kejahatan manusia ini 3. Fala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Rafasa, kejahatan seksual. Oknum dokter sedang viral sekarang. Orang menjaga rumah sakit, disuntiknya, pasien pun juga lupa. Kejahatan. Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Kejahatan juga. Ustadz Abdul Somad aja menyampaikan ataupun mengucapkan kata-kata yang viral ini, teman-teman ya. Walid nak Dewi boleh, seperti itu ya. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Itu kejahatan seksual kata Ustadz Abdul Somad ya.
Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Kata Ustaz Abdul Somad, banyak yang tersinggung dengan film bid'ah yang dari negara tetangga kita ini teman-teman ya. Siapa saja yang tersinggung itu kira-kira ya? Mungkin yang merasa seperti alur cerita di dalam film tersebut ya, mungkin itu terkena kepada dia, merasa seperti itu kejadian dalam kehidupannya, makanya dia tersinggung seperti itu ya. Tak pernah. Tanya Tak saja. pernah. Tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat, tak pernah. Saya tak pernah WA dengan jamaah, tak pernah. Tak pernah ya. Ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti Apa tadi? Coba kita ulang lagi. Yang tersinggung berarti apa kata Ustaz Somad? kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti Jadi yang tersinggung berarti kata Ustaz Abdul Somad teman-teman ya. Berarti di sini ada jawaban kepada kita, yang tersinggung itu adalah mereka yang merasa pernah melakukan hal yang sama seperti yang di dalam alur cerita film bid'ah tersebut. kejahatan seksual. Kejahatan seksual. Apa kejahatan? Laki saya nih Pak Ustadz main judi online. Laki saya nih Pak Ustadz main chat online. Seksual. Jadi kejahatannya ada 3. Ada orang yang tidak korupsi, tidak gatal, tapi mulutnya kalau bercakap kebun binatang keluar. Kebun binatang. Jadi itu sepintas saja Ustadz Abdul Somad menyinggung ataupun angkat suara terkait dengan film bid'ah yang dari negara tetangga kita nih teman-teman. Kata Ustadz Abdul Somad, banyak sekali yang tersinggung dengan aksi yang di dalam film bid'ah tersebut. Dan lebih lanjut Ustadz Abdul Somad mengatakan, berarti orang yang tersinggung itu adalah seperti itu ya. Adalah maksudnya adalah mereka yang pernah melakukan kejahatan seksual seperti itu. Maka lewat film bid'ah itu sebenarnya mengajarkan kepada kita agar kita lebih hati-hati memilih guru. Kita lebih berhati-hati untuk percaya kepada seseorang yang mengaku dirinya sebagai ulama. Jangan karena dia mengatakan kalau dia itu dekat dengan Allah, dia paham dengan Al-Quran, paham dengan hadis, lalu kita langsung saja percaya kepadanya. Langsung saja nurut. Langsung saja kita mengikuti perintah-perintah yang dia sampaikan. Jangan seperti itu. Dan memang meskipun ada sedikit-sedikit adegan yang sangat negatif di dalam film bid'ah itu namanya adalah film teman-teman ya, bukan di dalam nyata. Tetapi di sini juga mengajarkan kepada kita agar kita lebih tetap hati-hati mencari dan memilih guru kita. Di Indonesia saja itu banyak sekali kejadian yang mengaku dirinya sebagai tokoh, sebagai ustadz, sebagai guru ngaji, itu melakukan aksi-aksi bejat, aksi-aksi yang sangat fatal sekali teman-teman. Ada yang melakukan aksi bejatnya tersebut kepada santri sebanyak 10 kali. Ada juga oknum ustadz di Cikande diduga cabuli 7 santri. Dan yang lebih parahnya lagi di sini ada pernah terjadi ustadz yang cabuli 12 santriwatinya, sewa hotelnya pakai anggaran dana pesantren. Dan di sini sudah melakukan aksi bejatnya dan juga menzolimi kepada pesantrennya, teman-teman. Allahu Akbar. Ini memang kehati-hatian kita harus kita tingkatkan kembali. Ketika kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren, menyekolahkan mereka ke pendidikan agama, harus lebih hati-hati. Kita lihat dulu lingkungannya, kita lihat gurunya, kita lihat bagaimana situasi yang terjadi di dalam pondok pesantren tersebut. Memang film bid'ah tersebut sangat mengundang kontroversial sekali, karena itu kata para tokoh di Aceh itu mengandung
sangat mencederai citra Islam itu sendiri, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton film bid'ah tersebut, bagaimana pendapatnya? Coba sampaikan komentarnya di bawah. Mungkin kali ini itu saja yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Atas kehadiran dan kebersamaan teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.